Saudara-saudara, selain itu masih ada 4 acara lain sedangkan saya sama sekali tidak bisa datang. Dan hari ini saya memang pikir-pikir kalau mulai tepat pada waktunya saya terlambat karena saya harus ke Pentecostal Center karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh tukang-tukang yang ada di sana. Puji Tuhan, saudara-saudara, bagi saya, sebelum kita membaca firman Tuhan, bagi saya dari kecil hati misi itu sudah ada di hati saya. Saudara-saudara, saya kalau ke sekolah ada uang jajan. Kebetulan waktu saya masih kecil, oma dan opa saya ada toko, jadi saya selalu diberikan uang jajan, dan kalau cemilan ada di toko. Jadi uang jajan itu tidak dipergunakan, saudara-saudara. Apalagi kalau papa saya sebagai tentara, dia harus datang, pokoknya dapat berkat saya simpan. Dan saya simpan itu, saya selalu belikan dulu buku tulis bersama pensil. Belum ada ballpoint, tulis bersama pensil, dan saya sudah siapkan bungkus dengan kertas kaf dan selalu berikan kepada anak-anak hamba Tuhan yang saya tahu mereka sangat membutuhkan. Puji Tuhan. Dan itu berkembang terus dalam kehidupan saya sampai saya masuk dalam pelayanan melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan 100% dari tahun 65. Dan saudara-saudara, setelah saya masuk dalam nikah, mendampingi suami, itu perasaan jiwa misi itu pas klop dengan suami, sehingga waktu kami pun masih dalam pelayanan di Kanonan, mensponsori beberapa hamba Tuhan yang lain. Kemudian karena suami saya harus dipindahkan ke Syukur karena suami saya harus menerjemahkan, ada pendeta murdok suami istri yang sama sekali belum tahu bahasa Indonesia, jadi suami saya harus menerjemahkan pagi, sore, ada waktunya malam. Selain dia harus memberikan ketentuannya untuk mengajar di sekolah kita Harmadi waktu itu. Saudara-saudara, kami masuk Syukur 2 keluarga, lantai dari tanah dan dinding masih dari bambu. Padahal kami tinggalkan Kanonan, sudah ada gereja permanen, ada pastori, 3 kamar, ada sekolah SD yang sampai sekarang bangunan itu tetap dipergunakan, sampai sekarang masih seperti dulu. Waktu kami Syukur, jiwa itu tetap ada, sekalipun sulit, tetapi tetap memberi untuk hamba-hamba Tuhan, memberi untuk hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan tolong, dari sana kami pindah ke Kawangkoran, Tuhan sudah besar, kemudian pindah ke Tondano, ada saudara Habibus yang pimpin puji-pujian tadi, ada pendeta Diofrumanitik yang tahu kami kalau di selatan ada waktunya kami 10 sampai 15 mobil dan singgah-singgah di mana-mana, dari Kaus Lampu, karena dulu kan masih pakai Petromax, Kaus Lampu sampai Spiritus, sampai bahan-bahan makanan kami kumpul dan bawa beras sampai di Dumuklah. Tapi ada waktunya sampai Gorontalo, karena waktu itu Gorontalo masih Sulawesi Utara, Gorontalo akan sampai di perbatasan Sulawesi Tengah. Dan saya percaya kami layani itu dengan penuh kasih dan sukacita, penuh kasih dengan sukacita. Karena pekerjaan misi itu
pekerjaan yang sangat indah. Sampai saudara-saudara, kami masih ada di Tondano, kami sudah ada anak asuh, anak-anak dari hamba-hamba Tuhan di Rusia yang sangat tertekan. Waktu itu masih tirai besi di sana, sehingga ada keluarga hamba Tuhan dan dia masuk di penjara di bawah tanah. Saudara-saudara, kalau gembala itu sudah pucat keluar, istrinya ganti. Kalau ibu gembala sudah pucat keluar, anak yang tertua ganti. Dan puji Tuhan, jiwa misi itu masih tetap ada. Melalui Slavic Mission kami membantu hamba Tuhan. Waktu kami masih di Tondano mencetak Alkitab, baik dalam Alkitab bahasa Rusia atau Alkitab bahasa Mandarin. Tuhan tolong saudara-saudara, karena saya katakan itu jiwa misi itu ada, dan kami mensponsori hamba Tuhan. Ada seorang anak kecil yang disponsori, namanya Olga. Dia anak dari hamba Tuhan, jadi anak asuh dari sekolah sampai dia besar. Setelah sudah aman dan tidak ada, dia tidak perlu dibantu lagi, kami tidak membantu dia. Nah, satu waktu ada seorang hamba Tuhan yang seperti anak angkat kami, saudara Thomas Carlos. Dia telepon, dia sudah dapat pasangan karena dia masih pemuda. Dia dapat pasangan. Waktu dia sebut nama dari pasangan itu, dan dia katakan dari keluarga ini, hamba Tuhan ini, ternyata anak itu yang menjadi anak asuh kami dari kecil, yang Olga. Saudara-saudara dan puji Tuhan, mereka sudah menikah jadi hamba Tuhan. Anak-anak mereka yang tua namanya Henry, anak yang kedua wanita namanya Yvonne. Saudara-saudara sekalian, dan Tuhan menolong mereka menjadi utusan Injil. Dari Rusia mereka pergi di tempat-tempat yang lain. Sekarang karena keadaan sudah ada di Amerika. Puji Tuhan, sekalipun sulit, kami juga harus berjuang, kumpul-kumpul uang supaya mereka bisa keluar dari Rusia. Mereka sudah keluar dari akhir tahun lalu, dan sekarang ini mereka ada melayani Tuhan di Amerika. Dan saya percaya apa yang kami perbuat diberkati oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, terlalu banyak kesaksian yang karena melayani, apalagi di bidang misi, Tuhan berkati. Sampai sekarang kami masih mensponsori di luar negeri bagi mereka yang jadi misi gereja di negara-negara yang lain. Dan bagi saya melihat Tuhan balas berkat berlimpah. Saya sampai hari ini tidak pernah masuk toko. Saya sampai hari ini tidak pernah masuk butik. Sampai hari ini, sekalipun saya di Amerika baru 2 minggu lalu kembali, saya tidak pernah tertarik untuk masuk. Karena apa? Semua yang saya perlu Tuhan adakan. Semua yang saya pakai Tuhan adakan. Saudara-saudara, semua apa saja, pokoknya dari kepala sampai di kaki, sampai sepatu, sampai sandal, saya tidak pernah beli. Saya percaya. Karena apa? Karena ini hati misi yang selalu memberi kepada yang lain, dan Tuhan mengilik, Tuhan campur tangan sampai kepada anak-anak saya. Mereka tergerak. Saudara, kalau Dr. Yanti ada di sini, dari sebelum menjadi dokter, mereka sudah pergi sampai di suku terasing di Borneo, bawa obat-obatan, bawa supermi. Dan satu waktu saya mendapat telepon sama dia yang ada di sana. Dia bilang, "Ibu, saya dapat nomor telepon dari pendeta Eki. Ibu, suruh-suruh dong datang. Suruh-suruh dia datang, karena orang dokter pergi periksa, bawa obat, yang bukan dokter bawa supermi, bawa
situ belum ada Kristen, jadi mereka bawa mereka yang perlu ditolong. Tapi puji Tuhan, yang memberi selalu diberi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berhutang, selalu memberi dengan sukacita. Puji Tuhan. Saat ini kita akan masuk firman Tuhan. Saya sudah bersaksi tadi bagaimana Tuhan menolong. Kalau kita aktif dalam bidang misi, kita diberkati oleh Tuhan. Saya sekalipun tidak ada di bidang misi, tetapi saya katakan sekali lagi, hati misi itu ada. Dan biar itu kita pupuk di dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari yang kita akan lalui menjadi hari-hari yang indah bersama Yesus. Tetap semangat melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan membaca satu ayat pada saat ini. Kita akan melihat firman Allah di dalam 2 Korintus. Surat dalam 2 Korintus, kita akan melihat 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita membaca ayatnya yang ke-14. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, kita tidak fokus kepada yang kelihatan, kepada perkara-perkara lahiriah, kepada perkara-perkara lahiriah. Tetapi saudara-saudara, kita harus melihat yang tidak kita lihat dengan mata jasmani, tapi fokus kita kepada perkara-perkara ilahi. Saudara, yang kelihatan itu sementara. Ada yang menginjil cuma karena duit. Tetapi mari dari hati ini kita semangat yang membara, semangat yang membara, supaya kita boleh melihat penginjilan di mana-mana. Mungkin kita tidak dapat pergi ke pedesaan. Saya tidak dapat pergi ke pedesaan, tetapi uang saya sampai di sana. Kita tidak dapat kemana-mana, tapi doa kita sampai di sana. Tuhan menolong dan memberkati. Saudara-saudaraku sekalian, saya percaya firman Tuhan dalam Roma dikatakan, biar roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, baik di kota, baik di desa. Saudara-saudara, waktu suami saya masih hidup, kami membuka San Francisco. Baru 3 minggu yang lalu hari ulang tahun ke-28, dan jemaat sudah berkumpul. 3 bulan kami ada di sana, ditugaskan oleh majelis pusat untuk membuka San Francisco. Saudara-saudara, juga Sacramento, sekarang pekerjaan Tuhan di tempat-tempat itu sudah berjalan dengan baik. Di mana-mana tempat di Afrika, saya katakan tadi, di Ghana, di Rusia, belum lagi di Sulawesi Utara, belum di Indonesia lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita melihat bukan yang hanya kelihatan dengan mata jasmani, keberhasilan, ketenaran, dan lain-lain sebagainya. Pekerjaan misi itu pekerjaan yang sulit saudara-saudara, karena butuh hati yang penuh cinta dan butuh tangan yang dapat memberi dengan sukacita dan sukarela. Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak melihat yang kelihatan, karena firman Allah mengatakan kelihatan itu cuma sementara. Saudara hebat kelihatannya, penginjil hebat, gembala hebat, dan lain-lain, itu kan cuma sementara dalam dunia. Tapi tujuan kita mencapai surga yang mulia. Dan bukan cuma kita boleh bawa banyak jiwa untuk melayani Tuhan, banyak
jiwa diselamatkan dan kita adakan pemuritan untuk mereka. Di gereja kami di Jalan Samratulangi 38 Manado tercatat sampai 2 minggu lalu 231 dari saudara-saudara kita di kaum Kedar yang sudah dibaptiskan. Dan saudara-saudara, mereka sekarang ada yang sudah jadi sangkor, ikut paduan suara, jadi pemerhati, jadi guru sekolah minggu, jadi anggota vokal group, dan beristimewa. Mereka bawa teman-teman yang lain. Pada waktu Idul Fitri yang baru lalu, semua mereka masak. Saya tidak suruh, tapi mereka sendiri yang masak. Tiap hari Selasa mereka ada Elroy Ministry, dan semua mereka dari kaum Kedar. Jadi yang melayani ada kasih-kasih, ada gembala dari 2, ada Pendeta Sutrisno, mereka dari Madura, saudara-saudara. Tapi gembala sekarang yang satu jadi penghubung majelis daerah, yang satu jadi majelis wilayah, ada lagi yang sudah menyelesaikan tugas, saudara Hadi menyelesaikan tugas untuk kembali ke surga. Saudara-saudaraku sekalian, kita lihat jauh ke depan, dan saya percaya sekali lagi Tuhan tidak pernah berhutang. Kita beri 1, dia beri 4. Kita beri 4, dia beri 8. Karena dia Allah yang tidak pernah berhutang. Amen. Dan selalu menepati janjinya. Amin. Saya tadi pekerjaan misi itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang mudah, tapi mulia di hadapan hadirat. Amin. Haleluya. Kita melihat, saudara-saudara, berikut kita melihat dalam pasal sebelumnya, pasal 3 kita membaca, dan kita semua ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itulah menjadi tujuan kita. Menjadi tujuan kita. Lebih kita berkarya, lebih banyak, lebih berat. Kemudian itu lebih indah ada dalam kehidupan kita. Firman Allah katakan, itu kemuliaan itu akan jadi semakin besar dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita sudah mengetahui yang saya katakan tadi, biar roh kita menyala-nyala, layani Tuhan sesuai kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian sebagai badan misi. Bekerja, saudara-saudara, saudara tidak mendapat gaji, tidak ada honor, mungkin dipandang dengan sebelah mata, tetapi kemuliaan, kita sudah baca, Amin. kemuliaan itu akan ada dan kita akan dirombak karena kita bekerja bersama Tuhan yang adalah Roh adanya. Kemuliaan Tuhan akan menyertai kita. Kita pergi kemana saja, kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya telah menyaksikan tadi, hati misi itu sudah ada dan itu tetap ada. Saudara-saudara, saya mendampingi suami 6 periode dalam kepengurusan majelis daerah, dan saya melihat hati misi itu tetap ada dalam hatinya, saudara-saudara. Dan itu yang membuat saya boleh bertahan setelah ditinggalkan. Rasanya sulit, sukar, tidak ada tempat lagi untuk berbicara. Saya rasa terlalu sulit, tapi puji Tuhan, karena dari hati ada dorongan untuk melayani Tuhan, saya boleh bertahan. Sekarang saya berada di periode yang ketiga sebagai ketua MD. Saudara, saya percaya ini bukan karena saya bodoh, saudara-saudara. Saya tidak seperti yang lain-lain, sekolah tinggi-tinggi. Saya cuma sampai SMA,
ikut saya perpeloncoan, karena langsung ke sekolah kita, dan terus melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tapi saya percaya hati misi kemuliaan Allah yang ada di dalam kehidupan saya, selalu ada kerinduan yang membara untuk melayani teristimewa. Kalau saudara-saudara yang sudah hebat-hebat, cukup-cukup, tapi bagi mereka yang masih di tempat kecil, dan puji Tuhan, Tuhan selalu memberi apa yang saya butuh. Tuhan berikan itu dalam kehidupan saya. Kalau saya butuh untuk memberi, dana itu datang. Ada waktunya saya tidak harapkan, tapi Tuhan kirim berkat bagi saya. Saudara-saudara, ada dari anak-anak sekolah minggu saya, mereka sudah ada di banyak tempat, di luar negeri, di dalam negeri, di luar daerah, di dalam daerah juga. Saudara-saudara, satu waktu saya sangat membutuhkan dari jemaat. Saya sudah dapat, tapi saya sudah pergunakan itu. Untuk pekerjaan Tuhan. Saya sangat butuh. Tiba-tiba seorang mantan anak sekolah minggu saya telepon dari Jakarta. Oma Gembala,